Sampai sahabatku, saudaraku yang terkasih, kiranya damai Kristus selalu beserta kita, dan semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa, seandainya ada yang sakit, ada yang ada masalah di dalam hidup hari ini, saudara kita ataupun siapa mereka, marilah kita bersatu hati berdoa. Mohon kiranya Tuhan menurunkan kasih sayangnya, rahmatnya, berkatnya bagi mereka yang sakit, boleh mendapatkan kesembuhan. Bagi mereka yang ada masalah, boleh mendapatkan jalan keluar oleh karena kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Hari ini kembali saya mengajak kita bersama-sama untuk merenung dan belajar tentang firman Allah yang kita akan ambil dari Injil liturgi hari ini, yaitu dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Mari kita dahului dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, engkau yang mengajar hati umatmu dengan penerangan Roh Kudusmu. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus itu kebijaksanaan yang sejati, serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya, karena Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hatinya dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, hidup manusia dipenuhi dengan tanda, dan itu kita jumpai di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Seseorang yang rambutnya, kumisnya, jangkutnya sudah putih sambil berjalan membungkuk, itu tandanya bahwa orang itu sudah tua, atau biasa dipanggil kakek tua atau nenek tua. Demikian pun ketika kita melihat awan mendung tebal di langit, itu juga tandanya akan datang hujan. Dan masih banyak ada tanda-tanda yang kita jumpai dalam perjalanan kita, dalam hidup kita sehari-hari. Sebagai seorang beragama Katolik, kita pasti tahu tanda yang sangat mendarah daging di dalam hidup kita, yaitu tanda salib. Biasanya orang Katolik sebelum dan sesudah melaksanakan atau mengerjakan atau melakukan sesuatu, itu selalu didahului dengan tanda salib dan diakhiri dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertanyaannya, apakah tanda itu begitu penting di dalam hidup kita? Jawabannya tentu saja penting. Karena tanda menunjukkan sesuatu atau menerangkan sesuatu atau menghadirkan sesuatu yang ditandakan. Kalau tanda itu penting, maka pertanyaan selanjutnya, dalam permenungan kita hari ini, mengapa di dalam Injil hari ini Yesus mengeluh terhadap sikap orang-orang Farisi yang datang meminta tanda kepadanya, suatu tanda dari surga. Dan Yesus berkata dalam hatinya, mengapa angkatan ini meminta tanda? Sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-sekali tidak akan diberi tanda. Mengapa Yesus tidak mau memberi tanda kepada orang-orang Farisi? Apakah Yesus frustasi akan sifat orang-orang Farisi, orang ahli Taurat yang tidak mau menerima dia?
yang selalu menolak dia dan bertentangan dengan dia. Atau karena Yesus tahu bahwa orang-orang Farisi itu hanya datang untuk mencobai dia. Sahabatku, saudaraku yang terkasih, seorang filsuf pernah mengatakan begini, intelek manusia membutuhkan simbol atau tanda. Pengetahuan manusia pada hakikatnya adalah pengetahuan simbolik. Ernest Cassirer, seorang filsuf. Merujuk pada kenyataan hidup yang dialami manusia dalam upaya memberi makna kepada perjuangannya, kata Ernest Cassirer, itu benar. Tetapi kita perlu tahu, kita jangan lupa bahwa manusia juga memiliki sebuah dimensi yang lain, yaitu dimensi iman. Jadi bukan hanya intelek akal budi. Manusia bukan hanya berakal budi, tetapi juga beriman. Dan iman yang menolong budi ketika akal budi atau indera tidak mampu untuk menangkap, tidak mampu untuk memahami hal-hal di luar jangkauan pemikiran manusia. Disinilah iman bekerja untuk menolong budi. Sebuah lagu dalam bahasa Latin, Praestet Fides Supplementum Sensuum Defectui. Ini adalah sebuah lagu adorasi sakramen Maha Kudus yang setiap hari Jumat pertama dinyanyikan pada waktu perayaan adorasi sakramen Maha Kudus. Terdapat dalam puji syukur nomor 558. Mengatakan bahwa indera tak mampu, imanlah yang menolong budi. Indera tidak mampu untuk memahami bahwa Hosti Kudus itu adalah tubuh Kristus. Tetapi imanlah yang menolong budi. Imanlah yang menerima bahwa itu adalah tubuh Kristus sehingga kita memberikan sembah sujud di hadapannya. Dalam bacaan hari ini menceritakan bahwa Yesus menolak, bahkan kecewa dengan permintaan kaum Farisi, sebuah tanda dari surga. Mereka meminta sebuah tanda dari surga. Bagi Yesus, tanda itu tidak perlu lagi. Sebab sudah begitu banyak tanda yang diberikan oleh Yesus. Kita tahu bahwa selama hidup Yesus di tanah Israel, di tanah Galilea, ada banyak sekali mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Tanda kehadiran kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Dan itu melalui Yesus. Dan tanda-tanda itu selalu membawa pesan agar orang menjadi percaya serta menerima Yesus dan bukan sebaliknya, menantang dan menolak Yesus. Yesus mengerti bahwa manusia membutuhkan tanda agar imannya semakin diteguhkan, dan pada saat itu juga ada banyak pengikut-pengikut Yesus yang percaya kepada Yesus. Hanya orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini yang tetap tidak mau percaya, tetap menolak Yesus, karena mereka mungkin merasa tersaingi. Karena itu apa yang mereka minta tanda kepada Yesus hanya ingin mencobai dan untuk menjatuhkan Yesus. Karena itu Yesus merasa tidak penting buat tanda bagi mereka. Sebab Yesus sendiri sebagai tanda dari surga sudah hadir di hadapan mereka. Sebagai tanda ia diutus oleh Bapa. Sebagaimana ditulis Paulus dalam surat kepada jemaat di Kolose bab 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus adalah gambar Allah. Mau minta tanda dari surga, tanda apa lagi? Hai orang-orang Farisi, hai orang-orang ahli Taurat. Hanya orang Farisi ini saja yang tidak mau mengakui. Padahal menurut Yesus sebenarnya kaum Farisi dan ahli Taurat ini mestinya lebih paham tentang iman, karena mereka memang ahli dalam hal agama. Tetapi mereka lebih menekankan daya kerja pikiran atau intelek manusia, dan seperti mengabaikan prinsip imannya. Karena itu Yesus sangat mengecam mereka.
Sebenarnya orang-orang di zaman now pun tetap membutuhkan tanda akan keberadaan dan kebenaran Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita murid Kristus dengan menerima sakramen baptis sebagai tanda kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita masuk dalam warga kerajaan surga. Demikian pun dengan menerima tubuh dan darah Kristus sebagai tanda kehadiran real, kehadiran nyata Kristus di dalam kehidupan kita. Maka kita murid Kristus seharusnya bisa menjadi tanda kehadiran kerajaan Allah di atas muka bumi ini. Dalam kesaksian hidup kita, dalam sikap tingkah laku kita, dalam tutur kata kita, semuanya bisa menggambarkan wajah Kristus atau bisa memantulkan cahaya Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, kepada dunia di sekeliling kita. Ricky Gervais, seorang ateis dan artis Hollywood, memberi pernyataan tajam tentang ajaran Yesus. Ia mengatakan, bukannya saya tidak percaya bahwa ajaran Yesus tidak akan menjadikan dunia ini lebih baik jika ajarannya ditaati. Tetapi masalahnya adalah ajaran-ajarannya jarang sekali ditaati. Saya juga mengutip kata-kata seorang tokoh perjuangan kemerdekaan India, Mahatma Gandhi. Juga mengatakan, saya suka dengan Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang-orang Kristen Anda. Rasul Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka kalau kita membuat tanda salib di depan umum, kita sudah tidak berani atau malu sebagai ungkapan bahwa kita pengikut Kristus, bahwa kita murid Kristus. Kalau kita hidup tidak mampu mengampuni dan memaafkan kesalahan orang lain, kalau kita hidup tidak bermurah hati, tidak toleran, kurang rendah hati, kita tidak hidup dalam hukum Kristus, yaitu hukum cinta kasih. Kita hidup dalam legalistik. Maka tentunya kita telah gagal menjadi pengikut Yesus yang mengajarkan tentang cinta kasih dan pengampunan tanpa batas. Walaupun tanda itu sangat dibutuhkan di dalam hidup ini, tetapi perlu kita ingat bahwa tanda itu tidak menjamin kita untuk menggapai keselamatan kekal. Keselamatan kekal hanya oleh karena iman dan perbuatan kita. Ada orang hanya takut dicap tidak sopan. Dia hanya memiliki sebuah kaos oblong. Hanya dengan kaos oblong, dia malu untuk masuk ke gereja, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus. Ada orang hanya mempunyai sandal jepit atau slipper. Dia juga malu untuk masuk ke gereja, untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus. Jangan sampai tanda-tanda terlalu diagungkan, saudaraku, dan akhirnya menjadi tanda itu dituhankan, menjadikan ilah-ilah lain. Yesus mengajarkan kita nilai-nilai surgawi yang menuntun kita kepada kehidupan kekal. Maka kita boleh hidup bertumbuh dalam nilai-nilai kehidupan setiap hari, dalam nilai-nilai duniawi ini. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa pada akhir hidup kita, bukan tanda yang akan menyelamatkan kita, tetapi imanlah yang akan menentukan nasib kita di hadapan Sang Pemilik hidup ini, di hadapan Sang Khalik. Sekali lagi, pada pengadilan terakhir, bukan tanda yang akan kita bawa, tetapi iman kita lah yang akan menentukan nasib kita di akhir zaman. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita hidup dengan iman
bukan dengan tanda-tanda lahiriah. Demikianlah renungan kita hari ini. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami, karena kami lebih banyak hidup menurut kedagingan kami. Dan mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu, agar kami mampu masuk ke dalam hidup rohania, hidup batinia, agar kami mampu untuk memancarkan cahaya kasih-Mu, supaya dunia semakin mengenal Engkau oleh karena Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati.